Kita akan ke Malang, Pasuruan, Jawa Timur. Pemirsa, jalur di sana lumpuh akibat genangan banjir yang juga disertai adanya lumpur. Iya, intensitas hujan yang tinggi dan luapan sungai Juri diduga kuat menjadi penyebab banjir lumpur di wilayah ini. Luapan air berlumpur ini menerjang jalan di antara desa Capang, Kertosari, dan Tejowangi mulai Kamis sore. Curah hujan yang tinggi dari hulu membuat sungai tidak mampu menampung volume air. Hasilnya, air bercampur lumpur, meluap dan membuat arus lalu lintas dari Pasuruan ke Malang dan sebaliknya lumpuh. Hujan berlangsung selama 2 jam. BPBD mencatat intensitas hujan 127 mm per jam, sementara normalnya hanya 30 mm per jam. Sementara di wilayah lain, ribuan rumah di 5 kecamatan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur hingga Kamis malam masih terendam banjir. Banyak sekali yang terendam oleh banjir. Nah, banjir terparah ini terjadi di Kecamatan Gading dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Ribuan rumah di 5 kecamatan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur Kamis malam terendam banjir. Rata-rata ketinggian air sekitar 1 meter. Wilayah yang terendam banjir adalah Kecamatan Kraton, Karanggetuk, Winongan, Rejoso, dan Kecamatan Purwosari. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Gading, ketinggian air lebih dari 1 meter. Bahkan di jalanan kampung, air mencapai ketinggian sekitar 2 meter. Sore tadi mulai, kalau nggak salah kurang lebih mari isaan lah. Tapi bisa ya? Iya. Ini pada ngungsi semua nih Pak? Ada yang keluar, ada yang di dalam. Masalahnya ya itu, air ini kan enggak, tapi besar. Kalau besar ya mungkin ya warga sini ngungsi semua. Banjir kali ini disebabkan tingginya curah hujan di wilayah pegunungan selatan, yaitu Gunung Bromo, Gunung Arjuna, dan wilayah Malang. Hujan turun sekitar Kamis siang. Akibatnya sungai Welang yang berada di samping pemukiman warga meluap. Banjir juga sempat memutuskan jalur selatan Pasuruan, yakni jalur arah Malang-Surabaya. Curah hujan sama dengan yang lalu curah hujan di Lawang, Purwodadi. Jumlah jiwa sekitar 1.500 kakak. Warga berharap pemerintah segala menanggulangi masalah bencana ini. Pasalnya, setiap kali musim hujan turun, wilayah Pasuruan selalu terendam banjir. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, kami langsung ajak Anda untuk ke wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Kita pantau bersama bagaimana situasi terkini. Sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di sana. Ya, good morning Miftah. Yang pertama tentu kita akan bertanya tentang update kondisi dari lokasi seperti apa saat ini. Ya, good morning Prabu dan Daniar. Saya kurang bisa menjelas pertanyaan dari Anda, tapi saya bisa menjelaskan bahwa 100% kondisi di desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, di Kabupaten Pasuruan sudah mulai pulih dan tidak ada lagi genangi di pemukiman warga sampai 60 cm. Memang baru setelah saya datang ke lokasi ini dan ketika Anda melihat dan saya juga sama-sama melihat video viral yang dikirimkan oleh warga setempat, pemandangan kemarin yang terjadi memang benar adanya bahwa sebegitu besar, sebegitu dahsyat air yang mengalir di kawasan ini dan memenuhi seluruh bagian sungai dan kali yang tepat berada di depan saya ini, dan kemudian meluberan air yang sama sekali tidak pernah warga rasakan sebelumnya sampai masuk ke perkampungan tempat di mana saya melaporkan ini. Saking dahsyatnya aliran sungai yang begitu kencang, kondisi jalan yang dilapisi oleh paving di kawasan ini menjadi terkelupas dan rusak berat, dan ini yang kemudian membuat sekitar 10 rumah warga juga mengalami kerusakan dan dilaporkan ada 41 kepala keluarga yang harus mengungsi. Itu pun diputuskan bahwa tidak membuka lokasi pengungsian dan memilih untuk tinggal di rumah para tetangga mereka yang rumahnya masih selamat. Dan tadi sekitar pukul 5.30 atau pukul 4 subuh, kondisi pemukiman di kawasan ini sudah surut dan tidak ada genangan air sama sekali. Dan Anda bisa melihat warga mulai beraktivitas dengan awal pagi ini setelah tadi dapat kunjungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, dan warga sudah melakukan pembersihan, menyingkirkan batu-batu paving dari tempat yang rusak ini, kemudian dipinggirkan untuk nantinya oleh pihak dari Kabupaten Pasuruan akan dilakukan pembenahan. Selain pembenahan di wilayah pemukiman juga, pemerintah menjanjikan akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak. Ada sekitar 10 rumah, ini sudah mulai diinventarisir bagaimana skala kerusakannya, entah kerusakan ringan atau berat, dan memang kebanyakan kerusakan di rumah warga akibat tembok yang hancur
ini disebabkan oleh derasnya arus yang kemarin melanda di kawasan ini. Sedangkan itu juga ada dari penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah, ada beberapa masalah yang dialami. Kenapa kemudian banjir sebegitu besar, banjir bandang kemarin bisa terjadi? Ada kemungkinan memang di wilayah hulu, terutama di Pegunungan Arjuna, mengalami alih fungsi lahan, sehingga resapan air yang biasanya bisa dilakukan ketika hutan dalam kondisi baik ini menjadi rusak karena banyaknya pohon yang tumbang. Dan ini bisa dilihat ketika banjir bandang terjadi, banyak sekali material baik batu maupun kayu yang kemudian menghambat seluruh atau hampir semua potongan-potongan dari plengsengan di Kali Surak ini yang dipotong oleh banyak sekali jembatan-jembatan yang melintang. Ini yang kemudian menghambat laju air dan ini yang kemudian membuat air dalam skala besar meluber sampai ke pemukiman. Begitu Daniar dan Prabu. Miftah, kalau kita bicara soal warga ya, karena tadi kita lihat rumah-rumah warga, tadi katakan juga ada 10 rumah warga yang rusak dan butuh penanganan. Kemana saat ini warga-warga mengungsi, Miftah? Ya, sudah diputuskan meskipun ada 41 kepala keluarga yang rumahnya rusak, ada sekitar 10. Mereka tidak membangun kamp pengungsian atau membuka dapur umum. Mereka memilih untuk tinggal di rumah tetangga dan saudara mereka yang ada di sekitar. Karena memang tidak semua rumah Anda bisa melihat, banyak sekali rumah yang masih bisa